Audio Jungle. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Audio Jungle. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelumnya itu kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Audio Jungle. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami kembali mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar. Tuhan kiranya memberkati kami, biarlah pembelajaran kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kerjasama negara-negara di ASEAN dalam bidang iptek, dan yang kedua, sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kerjasama yang dilakukan negara-negara yang ada di ASEAN, baik itu kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang politik, dan kerjasama dalam upaya pemberantasan narkoba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan negara-negara di ASEAN di bidang iptek. Kerjasama ASEAN di bidang iptek yaitu dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau COST, atau dalam bahasa Indonesia Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang dibentuk pada tahun 1978. Adapun tujuan dibentuknya ASEAN COST adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara. Untuk mewujudkan ASEAN COST, maka dibentuklah pusat-pusat penelitian di beberapa negara yang masuk sebagai anggota ASEAN. Nah, yang pertama itu adalah Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor, Indonesia. Lalu yang kedua, dibentuk pusat penelitian yang bernama Regional Center for Education Science Mathematics atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Lalu yang ketiga, ada Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris bertempat di Singapura. Dan yang keempat adalah Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Nah, keempat pusat-pusat penelitian inilah yang digunakan oleh negara-negara yang ada di ASEAN untuk mewujudkan ASEAN COST tersebut. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Artinya, energi ini senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Contoh yang termasuk energi terbarukan itu misalnya matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Nah, anak-anak, saat ini ada salah satu teknologi ramah lingkungan yang mulai dikembangkan,
yaitu teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang dimana memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi pembangkit listriknya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor, dan panel surya ini tidak menghasilkan limbah seperti pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat atau pernah mendengar kata panel surya? Kalau belum, perhatikan gambar berikut ya. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar yang ditunjuk oleh anak panah ini. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Ya, gambar inilah yang disebut sebagai panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, selain itu di dalam panel surya juga terdapat yang namanya sel-sel surya atau sel fotovoltaik. Foto artinya cahaya, volta artinya listrik. Jadi, semakin banyak panel surya yang dihubungkan, maka akan semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai komponen-komponen dari pembangkit listrik tenaga surya. Komponen yang pertama yaitu panel surya, di mana fungsinya adalah sebagai pengubah dari energi sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya juga biasa disebut solar cells. Nah, yang kedua dari komponen PLTS adalah regulator atau controller. Fungsinya atau perannya sebagai pengatur dari aliran listrik yang masuk dan mengalir ke sebuah aki atau baterai sebelum dialirkan kembali ke jaringan listrik di rumah kita yang telah dikoneksikan dengan pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada yang disebut inverter. Fungsi dari inverter adalah untuk mengubah tegangan listrik yang searah atau disebut direct current atau DC menjadi tegangan dengan dua arah atau alternating current. Lalu yang keempat ada komponen baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi atau daya yang telah diserap dari sebuah PLTS. Dan yang kelima yaitu ada charge controller, di mana fungsinya mengatur arus dan tegangan yang masuk ke sebuah baterai. Anak, kira-kira bagaimana ya cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya ini? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang belum tahu kita akan pelajari bersama-sama. Jadi, cara kerja dari PLTS ini yaitu ketika cahaya matahari mengenai panel surya, maka panel surya akan mengubah energi matahari menjadi energi arus listrik searah atau DC. Nah, setelah itu arus listrik DC ini kemudian akan menuju ke SCC atau Solar Charge Controller. Nah, di mana di SCC ini arus DC ini disimpan sehingga menjadi energi listrik yang dapat digunakan pada waktu tertentu. Nah, lalu kemudian di SCC ini arus listrik DC kemudian sebagian dialirkan ke baterai dan sebagian akan dialirkan ke inverter, di mana di inverter ini arus listrik DC ini akan diubah menjadi arus listrik AC atau arus listrik dua arah. Jadi ingat ya, arus listrik DC itu artinya arus listrik satu arah atau searah. Kalau arus listrik AC itu adalah arus listrik dua arah. Nah, lalu kemudian energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dan arus listrik AC dari inverter
itu lalu dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Nah, seperti itulah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya. Audio Jungle. 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 Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih semua sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Audio Jungle. Shalom.